Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jumpa lagi bersama Bu Nuri. Masih di pelajaran tematik kelas 2, tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah, muatan pelajaran bahasa Indonesia dan SPDP. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari belajar dengan penuh semangat. Penggunaan huruf kapital pada identitas diri. Huruf kapital digunakan pada huruf awal nama diri, nama sekolah, nama tempat lahir, nama bulan, dan nama alamat rumah. Nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah biasa dimuat dalam kartu identitas seseorang. Ayo perhatikan kartu pelajaran berikut ini. Pada kartu pelajaran di samping, nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata. Contohnya ini nama Rudi Ariwibowo. Untuk penulisan nama diri itu boleh huruf kapital semuanya seperti ini, atau kapitalnya hanya di awal kata saja. Contohnya Rudi berarti R-nya kapital, UDI-nya kecil. Kemudian kata Ari, A-nya besar, R dan I-nya kecil. Kemudian kata Wibowo boleh besar seperti ini semua atau hanya huruf W-nya saja. Kemudian tempat tanggal lahir Garut, G-nya besar, 24 Maret 2005, M-nya juga besar. Kemudian jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Kaum Tengah, Desa Pamaukan, Kecamatan Pamukan. Ya, berarti alamatnya tadi sudah jelas ya. Huruf kapital yang besar hanya di awal kata saja. Untuk nama boleh huruf besar semua atau hanya setiap kata itu setiap kata huruf awalnya besar. Penggunaan huruf kapital pada nama anggota keluarga. Salah satu aturan penggunaan huruf kapital yaitu pada penulisan nama diri, penulisan namamu, orang tuamu, saudaramu, serta temanmu harus diawali huruf kapital. Contoh, namaku Dedi, nama ayahku Mahmud, nama ibuku Ani, nama saudara kandungku Jonas. Penggunaan tanda titik pada penulisan waktu. Saat menulis sebuah kalimat, tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam kalimat yang dibuat. Selain di akhir kalimat, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada gambar jam, kemudian Bu Nuri akan menjelaskan. Pukul 10:10 dapat ditulis 10.10. Jadi jam di samping ini adalah pukul 10:10. Pada pukul 10.10, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit. Jam menunjukkan pukul 10:10. Jadi pukul 10:10 itu dapat ditulis dengan angka 10.10. Titik yang ada di tengah-tengah angka 10 ini adalah untuk memisahkan angka jam dan menit. Kemudian penggunaan tanda titik dalam kalimat. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Ayo perhatikan penggunaan tanda titik pada penggalan cerita di bawah ini. Komang dan teman-temannya pulang sekolah pukul 13.
diakhiri tanda titik, kemudian dan penulisan pukulnya di tengah-tengahnya juga ada tanda titik. Setelah meminta izin kepada orang tua masing-masing, Rani, Fitri, dan Mei pergi ke rumah Komang. Mereka akan mengerjakan tugas kelompok bersama di rumah Komang. Jadi penggalan cerita ini penggunaan tanda titiknya sudah tepat. Yang pertama, penulisan pukul 13.00, di tengahnya ada titik dan diakhiri tanda titik. Kemudian tiap kalimat diakhiri tanda titik. Meniru gerak kegiatan sehari-hari dalam tari. Gerakan sehari-hari dapat kita tiru menjadi gerakan tari. Misalnya, gerakan menyapu, mengepel, menjemur pakaian, mengelap jendela, dan sebagainya. Gerakan-gerakan tersebut dapat dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Menari membentuk pola lantai. Agar tarian terlihat kompak dan menarik, penari harus menguasai pola lantai. Pengertian pola lantai adalah garis yang dibentuk penari ketika pentas. Pola lantai pada tarian diantaranya lurus ke samping, lurus ke depan. Pola lantai membentuk huruf V dan pola lantai berbentuk lingkaran. Ayo perhatikan gambar-gambar pola lantai di bawah ini. Bu Nuri akan memberikan 4 contoh bentuk-bentuk pola lantai. Yang pertama adalah membentuk pola lantai segi 5. Kedua, membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Ketiga, membentuk pola lantai zigzag. Dan yang keempat, membentuk pola lantai lingkaran. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah kita tadi sudah belajar apa saja. Yang pertama apa tadi? Betul, tentang huruf kapital atau huruf besar itu digunakan untuk penulisan pada awal nama diri, nama sekolah, nama tempat lahir, bulan, dan alamat rumah. Kemudian yang kedua, sudah belajar apa? Benar sekali, penggunaan tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat, dan tanda titik digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Kemudian yang ketiga, kita sudah belajar tentang benar, gerakan-gerakan pola tari lantai. Tadi ada apa saja? Pola lantai berbentuk lingkaran, pola lantai berbentuk garis lurus ke depan, kemudian pola lantai membentuk huruf V, dan masih banyak lagi. Kemudian dari Bu Nuri, mohon maaf dan terima kasih. Seperti biasa pesannya Bu Nuri, jangan lupa sholat 5 waktu, tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.